Puasa bukan sekadar tindakan menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi sebuah praktik kuno yang telah diwariskan oleh berbagai peradaban sebagai jalan menuju pembersihan, penyembuhan, dan pencerahan. Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memahami bahwa dengan berpuasa, tubuh dan pikiran dapat mencapai keadaan keseimbangan yang lebih baik. Dari ritual keagamaan hingga pengobatan tradisional, puasa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan manusia dalam mencari makna, kesehatan, dan kebijaksanaan. Dalam budaya Yunani kuno, para filsuf seperti Pitagoras dan Hippocrates menganjurkan puasa sebagai metode untuk meningkatkan kejernihan berpikir dan memperkuat tubuh. Pitagoras bahkan mewajibkan murid-muridnya berpuasa sebelum mempelajari filsafat, meyakini bahwa tubuh yang ringan membawa pikiran yang lebih tajam. Hippocrates, yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern, melihat puasa sebagai cara alami bagi tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Baginya, saat tubuh tidak disibukkan oleh proses pencernaan, energi dapat dialihkan untuk perbaikan dan pemulihan sel-sel yang rusak. Di Mesir kuno, puasa dilakukan sebagai bentuk persiapan spiritual bagi para imam sebelum mereka memasuki kuil atau melakukan ritual suci. Mereka percaya bahwa tubuh yang bersih akan membawa mereka lebih dekat dengan dewa-dewa. Sementara itu, dalam Ayurveda, sistem pengobatan kuno dari India, puasa disebut sebagai alat untuk menyeimbangkan energi dalam tubuh. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa makanan yang berlebihan dan tidak dicerna dengan baik dapat menumpuk menjadi racun, yang pada akhirnya menyebabkan penyakit. Dengan berpuasa, tubuh diberi kesempatan untuk mengeluarkan racun dan memulihkan keseimbangannya. Di Tiongkok, para tabib tradisional mengajarkan bahwa puasa dapat memperkuat qi, energi vital dalam tubuh, yang memungkinkan seseorang mencapai kesehatan optimal dan umur panjang. Laozi, pendiri Taoisme, menekankan pentingnya kesederhanaan dan pengendalian diri, yang diwujudkan dalam praktik puasa sebagai cara untuk menghubungkan diri dengan alam semesta. Suku-suku pribumi di berbagai belahan dunia juga memiliki tradisi puasa yang erat kaitannya dengan perjalanan spiritual. Para pemimpin dan dukun sering menjalani puasa untuk mendapatkan visi atau petunjuk dari dunia roh, melihatnya sebagai jembatan antara dunia fisik dan metafisik. Tidak hanya dalam tradisi kuno, agama-agama besar di dunia juga mengadopsi puasa sebagai bagian dari perjalanan spiritual manusia. Dalam Islam, puasa di bulan Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga latihan kesabaran, empati, dan kedisiplinan. Dalam Kristen, puasa sering dilakukan sebagai bentuk penyucian diri dan refleksi spiritual, sebagaimana yang dicontohkan oleh Yesus saat berpuasa di padang gurun selama 40 hari. Hindu memiliki tradisi puasa seperti Ekadashi, di mana seseorang menahan diri dari makan dan minum untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan. Sementara itu, dalam ajaran Buddha, puasa dipraktikkan sebagai sarana mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan melepaskan keterikatan duniawi. Melalui sejarah yang panjang ini, puasa telah membuktikan dirinya bukan hanya sebagai cara untuk membersihkan tubuh, tetapi juga sebagai ritual yang menghubungkan manusia dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ini adalah bukti bahwa dalam kesederhanaan, dalam menahan diri dan melepaskan, justru terdapat kekuatan terbesar yang bisa ditemukan. Tubuh manusia adalah keajaiban yang dirancang dengan kecerdasan luar biasa. Setiap sel, setiap jaringan, dan setiap sistem dalam tubuh bekerja dengan keseimbangan yang harmonis. Namun, dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita seringkali membebani tubuh dengan makanan berlebih, mengonsumsi gula dan karbohidrat secara terus-menerus, tanpa memberi kesempatan bagi sistem internal kita untuk beristirahat. Inilah mengapa puasa bukan sekadar praktik kuno, tetapi juga proses biologis yang membawa tubuh kembali ke keadaan alaminya, keadaan di mana ia mampu menyembuhkan, meremajakan, dan menemukan kembali keseimbangannya. Ketika seseorang mulai berpuasa, perubahan pertama yang terjadi adalah sistem pencernaan mulai beristirahat. Dalam keadaan normal, tubuh menghabiskan banyak energi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengatur kadar gula darah. Namun,
ketika asupan makanan dihentikan, energi yang sebelumnya digunakan untuk pencernaan kini dialihkan ke proses penyembuhan dan regenerasi. Ini adalah saat ketika tubuh mulai membersihkan diri dari sel-sel yang rusak, memperbaiki jaringan, dan meningkatkan fungsi metabolisme secara keseluruhan. Setelah beberapa jam berpuasa, tubuh mulai memasuki keadaan yang disebut ketosis. Dalam keadaan ini, karena pasokan glukosa dari makanan telah habis, tubuh mulai beralih ke lemak sebagai sumber energi utama. Proses ini tidak hanya membantu membakar lemak yang tersimpan, tetapi juga menghasilkan keton, zat yang memberikan bahan bakar yang lebih stabil bagi otak. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ketosis dapat meningkatkan kejernihan berpikir, mengurangi kabut otak, dan bahkan melindungi dari gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Selain itu, puasa juga memicu penurunan kadar insulin dalam tubuh. Hormon insulin bertanggung jawab dalam mengatur kadar gula darah, dan ketika insulin berada dalam kadar rendah, tubuh menjadi lebih efektif dalam membakar lemak dan meningkatkan sensitivitas insulin. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan atau mengurangi risiko diabetes tipe 2. Yang lebih menakjubkan, puasa juga memicu peningkatan produksi hormon pertumbuhan. Hormon ini berperan penting dalam peremajaan sel, memperbaiki otot, serta menjaga kepadatan tulang dan kesehatan organ-organ vital. Dengan kata lain, saat kita tidak makan, tubuh sebenarnya sedang bekerja lebih keras untuk memperbaiki dan memperkuat dirinya sendiri. Salah satu proses paling luar biasa yang terjadi selama puasa adalah autofagi, mekanisme pembersihan diri di tingkat sel. Dalam kondisi ini, tubuh mulai menghancurkan dan mendaur ulang sel-sel yang rusak atau tidak lagi berfungsi dengan baik, sehingga memberi ruang bagi pertumbuhan sel baru yang lebih sehat. Ini seperti proses alami detoksifikasi di dalam tubuh, yang telah dikaitkan dengan peningkatan umur panjang dan perlindungan terhadap berbagai penyakit kronis. Jadi jauh dari sekadar menahan lapar, puasa adalah bentuk penyelarasan kembali tubuh dengan ritme biologisnya yang paling alami. Dalam diamnya tubuh dari makanan, ada keheningan yang penuh kehidupan, di mana tubuh tidak hanya bertahan, tetapi juga beregenerasi dan menemukan kembali vitalitasnya. Puasa bukan sekadar jeda, tetapi awal dari proses pemulihan yang lebih dalam, baik bagi tubuh maupun pikiran. Puasa adalah lebih dari sekadar jeda dari makanan. Ia adalah sebuah perjalanan menuju pemulihan, regenerasi, dan pembaruan diri. Dalam diamnya tubuh dari proses pencernaan, terjadi revolusi internal yang mendalam, memungkinkan setiap sel untuk bernafas, menyembuhkan, dan berkembang. Ilmu pengetahuan modern kini mengkonfirmasi apa yang telah dipraktikkan oleh peradaban kuno selama ribuan tahun. Puasa adalah kunci kesehatan, vitalitas, dan umur panjang. Saat kita makan, tubuh secara terus-menerus bekerja untuk mencerna dan menyerap nutrisi. Namun ketika kita berpuasa, sistem ini beristirahat, memberi kesempatan bagi tubuh untuk melakukan tugas yang sering kali tertunda, membersihkan diri dari racun. Lemak yang terbakar selama puasa tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga melepaskan toksin yang selama ini tersimpan dalam jaringan adiposa. Proses ini adalah bentuk detoksifikasi alami, membersihkan tubuh dari zat-zat berbahaya yang dapat memicu peradangan dan penyakit kronis. Para ilmuwan telah menemukan bahwa puasa mengaktifkan gen yang berhubungan dengan ketahanan terhadap stres dan umur panjang. Dalam kondisi puasa, tubuh memproduksi lebih banyak sirtuin, protein yang dikenal sebagai gen umur panjang. Sirtuin membantu memperbaiki DNA yang rusak, meningkatkan metabolisme energi, dan melindungi sel-sel dari penuaan dini. Dengan kata lain, puasa tidak hanya memperpanjang hidup, tetapi juga memperpanjang kesehatan dalam tahun-tahun kehidupan kita. Salah satu manfaat luar biasa dari puasa adalah efeknya pada otak. Ketika tubuh memasuki ketosis, otak mendapatkan sumber bahan bakar yang lebih efisien, keton. Tidak seperti glukosa yang dapat menyebabkan fluktuasi energi dan kabut otak, keton menyediakan energi yang stabil, meningkatkan kejernihan berpikir, fokus, dan daya ingat. Bahkan,
Penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson dengan cara merangsang produksi faktor neurotropik yang mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel-sel otak. Peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit modern, termasuk diabetes, penyakit jantung, dan gangguan autoimun. Puasa membantu mengatur respons peradangan tubuh dengan menyeimbangkan mikrobiota usus dan mengurangi produksi senyawa pro-inflamasi. Dengan memberi waktu bagi tubuh untuk beristirahat dari pemicu inflamasi dalam makanan, kita memberikan kesempatan bagi tubuh untuk kembali ke keadaan keseimbangan alami. Salah satu temuan paling menakjubkan tentang puasa adalah potensinya dalam melawan sel kanker. Sel kanker sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi, dan ketika tubuh berada dalam ketosis, sel kanker kehilangan bahan bakarnya. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa puasa dapat meningkatkan efektivitas terapi kanker, membuat sel-sel sehat lebih tahan terhadap stres, sementara sel kanker menjadi lebih rentan. Puasa bukan hanya tentang mengurangi makanan, ia adalah seni kembali ke esensi diri, membersihkan tubuh dan pikiran, serta membuka pintu menuju umur panjang yang penuh kesehatan dan kebijaksanaan. Puasa bukanlah sekadar tindakan menahan diri dari makanan, melainkan seni mendengarkan tubuh, memahami ritmenya, dan menyesuaikan diri dengan siklus alami kehidupan. Dengan beragam metode yang tersedia, setiap orang memiliki kebebasan untuk menemukan pendekatan yang paling selaras dengan kebutuhan fisik dan gaya hidup mereka. Dari puasa singkat yang menjadi bagian dari rutinitas harian hingga puasa berkepanjangan yang membawa pengalaman transformatif, setiap metode memiliki manfaat uniknya sendiri. Puasa intermiten adalah metode yang semakin populer karena fleksibilitas dan manfaatnya yang luas. Ada beberapa pola yang umum digunakan. 1. Metode 16/8, yaitu puasa selama 16 jam dan makan dalam jendela waktu 8 jam. Metode ini membantu mengatur gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mempermudah transisi tubuh ke pembakaran lemak. 2. Puasa 24 jam, yaitu dilakukan sekali atau 2 kali seminggu. Metode ini memberi tubuh jeda total dari pencernaan, memungkinkan detoksifikasi dan regenerasi sel. 3. Puasa hari alternatif, yaitu berpuasa setiap 2 hari sekali, di mana seseorang hanya mengonsumsi sedikit kalori atau tidak makan sama sekali pada hari puasa. Ini telah terbukti membantu menurunkan berat badan tanpa kehilangan massa otot yang signifikan. Puasa intermiten menawarkan keseimbangan antara disiplin dan kenyamanan, membuatnya ideal bagi mereka yang ingin memulai perjalanan puasa tanpa terlalu banyak perubahan drastis dalam rutinitas mereka. Bagi mereka yang ingin menggali lebih dalam, puasa berkepanjangan menawarkan pengalaman yang lebih mendalam. Salah satunya adalah puasa air. Puasa air yang berlangsung antara 2 hingga 21 hari atau lebih dengan persiapan yang matang. Ini adalah metode yang memungkinkan tubuh memasuki mode perbaikan seluler penuh melalui autofagi, membersihkan sel-sel yang rusak, dan meremajakan sistem tubuh secara menyeluruh. Yang lainnya adalah puasa musiman. Sebuah tradisi kuno yang dilakukan saat pergantian musim, memberikan tubuh kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan memulai siklus baru dengan energi yang lebih murni. Puasa berkepanjangan bukan sekadar menahan lapar, tetapi juga perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang ketahanan diri, disiplin, dan hubungan antara tubuh serta jiwa. Memilih metode puasa yang sesuai bukanlah tentang mengikuti tren, tetapi tentang mendengarkan tubuh. Berikut beberapa langkah untuk menentukan pendekatan yang tepat. Langkah pertama adalah memulai dengan puasa intermiten sebelum mencoba puasa berkepanjangan. Langkah kedua adalah mengamati bagaimana tubuh merespons berbagai pola makan dan berpuasa. Langkah ketiga adalah menyesuaikan metode puasa dengan ritme kehidupan, pekerjaan, dan tingkat aktivitas fisik. Puasa bukanlah hukuman atau sekadar sarana menurunkan berat badan. Ia adalah latihan kesadaran, keseimbangan, dan regenerasi. Ketika kita memahami cara memilih dan menerapkan metode puasa yang tepat, kita tidak hanya memperkuat tubuh,
tetapi juga menajamkan pikiran dan menyentuh esensi terdalam dari keberadaan kita. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Ia adalah seni mendekatkan diri pada keseimbangan tubuh dan pikiran. Seperti perjalanan panjang yang membutuhkan persiapan matang, puasa yang efektif memerlukan transisi yang halus, perhatian terhadap isyarat tubuh, serta kesadaran penuh selama prosesnya. Dengan memahami apa yang terjadi sebelum, selama, dan setelah puasa, kita dapat merangkul pengalaman ini dengan lebih nyaman dan mendalam. Memasuki fase puasa secara tiba-tiba dapat menjadi tantangan bagi tubuh, terutama bagi mereka yang belum terbiasa. Oleh karena itu, persiapan yang tepat sangatlah penting. Berikut caranya. 1. Mengurangi asupan makanan secara bertahap. Menurunkan konsumsi gula, karbohidrat olahan, dan makanan berat sebelum berpuasa membantu tubuh menyesuaikan diri dengan transisi menuju ketosis. 2. Tetap terhidrasi. Minum cukup air, teh herbal, atau kaldu mineral beberapa hari sebelum puasa akan membantu tubuh mempertahankan keseimbangan elektrolit, mengurangi kemungkinan sakit kepala dan kelelahan. 3. Menghindari stres berlebihan. Stres dapat meningkatkan produksi kortisol yang berpotensi mengganggu adaptasi tubuh terhadap puasa. Aktivitas menenangkan seperti meditasi atau pernapasan dalam bisa membantu menciptakan kondisi mental yang lebih stabil. Seperti seorang pelaut yang mempersiapkan kapalnya sebelum mengarungi lautan, persiapan yang baik akan membuat perjalanan puasa menjadi lebih lancar dan penuh manfaat. Saat memasuki puasa, tubuh melewati berbagai tahap adaptasi. Pada awalnya, rasa lapar mungkin menyerang, namun seiring waktu, energi dan kejernihan pikiran sering kali meningkat. Untuk mendukung proses ini, lakukan hal berikut. 1. Istirahat dan relaksasi. Saat tubuh beristirahat dari pencernaan, energi dialihkan untuk regenerasi sel. Hindari aktivitas berat dan izinkan tubuh menyelaraskan diri dengan ritme alaminya. 2. Meditasi dan pernapasan dalam. Mengarahkan fokus ke dalam dapat membantu mengurangi keinginan makan dan memperkuat aspek mental serta spiritual dari puasa. 3. Menyesuaikan dengan sinyal tubuh. Setiap orang memiliki pengalaman yang unik dalam berpuasa. Jika tubuh memberikan tanda-tanda seperti kelelahan ekstrim atau pusing berkepanjangan, menambahkan elektrolit atau menyesuaikan durasi puasa bisa menjadi pilihan bijak. Dengan kesadaran penuh dan kepekaan terhadap perubahan tubuh, puasa dapat menjadi pengalaman penyembuhan yang transformatif. Setiap perjalanan memiliki rintangannya sendiri, dan puasa pun tidak terlepas dari tantangan. Rasa lapar, energi yang naik turun, serta perubahan suasana hati adalah bagian dari proses. Namun, dengan pemahaman yang baik, kita bisa mengubah setiap tantangan menjadi kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Dengan mempersiapkan diri secara fisik dan mental, serta memahami bagaimana merespons tubuh selama puasa, kita dapat menikmati manfaatnya secara maksimal. Puasa bukanlah sekadar praktik menahan diri dari makanan, ia adalah perjalanan menuju harmoni, pembersihan, dan pembaharuan diri. Puasa bukan sekadar seni menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga keterampilan dalam mengakhiri periode tanpa asupan dengan bijak. Jika puasa diibaratkan sebagai perjalanan, maka cara kita menyudahinya sama pentingnya dengan bagaimana kita memulainya. Terlalu terburu-buru atau salah memilih makanan saat berbuka dapat mengurangi manfaat yang telah diperoleh, bahkan berisiko menimbulkan ketidaknyamanan bagi tubuh. Oleh karena itu, memahami seni memutuskan puasa dengan aman adalah kunci untuk merasakan manfaatnya secara optimal. Selama berpuasa, sistem pencernaan telah beristirahat dan mengalami riset alami. Begitu puasa berakhir, makanan pertama yang masuk akan menentukan bagaimana tubuh merespons transisi dari kondisi ketosis kembali ke metabolisme normal. Beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan adalah: 1. Hindari makan berlebihan. Setelah berpuasa, muncul godaan untuk langsung menyantap makanan dalam porsi besar. Namun, hal ini justru dapat membebani sistem pencernaan, menyebabkan perut terasa tidak nyaman, kembung, atau bahkan gangguan pencernaan. Sebaiknya, berbuka dengan porsi kecil dan bertahap.
2. Mulailah dengan makanan ringan. Makanan yang mudah dicerna seperti buah-buahan, sayuran, atau sup hangat adalah pilihan terbaik. Kurma atau segelas air lemon hangat dapat membantu tubuh beradaptasi dengan lembut. 3. Perlahan dan penuh kesadaran. Mengunyah makanan secara perlahan bukan hanya meningkatkan penyerapan nutrisi, tetapi juga memberi waktu bagi tubuh untuk memberi sinyal kenyang secara alami, sehingga kita tidak makan berlebihan. Setelah periode puasa, tubuh berada dalam kondisi sensitif dan lebih reseptif terhadap nutrisi. Oleh karena itu, penting untuk menghindari makanan yang dapat membebani sistem pencernaan, seperti makanan tinggi lemak trans dan gula olahan. Konsumsi makanan cepat saji atau minuman manis dalam jumlah besar dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis, diikuti oleh rasa lelah yang berkepanjangan. Atau produk olahan yang sulit dicerna. Daging merah dalam jumlah besar, makanan berlemak tinggi, atau produk susu bisa menjadi tantangan bagi sistem pencernaan yang baru saja beristirahat. Sebaliknya, memilih makanan alami dan bernutrisi akan membantu tubuh kembali ke pola makan normal dengan lebih nyaman dan sehat. Memutuskan puasa bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai proses yang telah kita lalui. Dengan mendekati momen berbuka dengan kesadaran dan penghormatan terhadap tubuh, kita dapat merasakan transisi yang lembut dan penuh manfaat. Puasa bukanlah sekadar praktik menahan lapar dan dahaga, melainkan kesempatan untuk menyelaraskan kembali tubuh, pikiran, dan jiwa. Dengan cara yang tepat dalam mengakhirinya, kita tidak hanya memperpanjang manfaat kesehatan yang telah diperoleh, tetapi juga memperdalam kesadaran akan hubungan kita dengan makanan, keseimbangan, dan kehidupan itu sendiri. Puasa bukan hanya sekadar jeda dari makanan dan minuman, tetapi sebuah perjalanan yang membawa kita kembali ke dalam diri. Ia adalah seni penyucian, tidak hanya bagi tubuh, tetapi juga bagi pikiran dan jiwa. Dalam keheningan tanpa asupan, kita menemukan sesuatu yang lebih dalam, kesadaran akan keseimbangan, kendali diri, dan hubungan yang lebih erat dengan alam semesta. Sejak zaman kuno, manusia telah memahami bahwa tubuh memiliki mekanisme penyembuhan alami yang luar biasa. Namun, dalam kehidupan modern yang serba cepat, di mana makanan melimpah dan stres tak terhindarkan, kita seringkali lupa untuk memberi tubuh kesempatan beristirahat. Puasa hadir sebagai momen pemulihan, sebuah ritual yang menyegarkan sel-sel tubuh, sekaligus membersihkan beban mental yang tersimpan dalam pikiran kita. Yang menarik, ilmu pengetahuan modern kini membuktikan apa yang telah lama diyakini oleh para leluhur. Proses autofagi yang diaktifkan saat berpuasa adalah mekanisme alami di mana tubuh mendaur ulang sel-sel tua dan menggantinya dengan yang baru. Ini adalah cara tubuh memperbarui dirinya sendiri, sebuah bentuk pembersihan dari dalam. Namun, puasa bukan hanya tentang fisiologi, ia juga sebuah perjalanan spiritual. Dalam tradisi agama dan budaya di seluruh dunia, puasa telah digunakan sebagai sarana untuk mencapai kejernihan batin, menenangkan pikiran, dan mendekatkan diri pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dalam momen-momen tanpa makanan, kita belajar bahwa kita tidak dikendalikan oleh keinginan sesaat. Kita menyadari bahwa kita lebih kuat daripada yang kita kira. Saat kita berpuasa, kita melatih diri untuk mendengarkan tubuh dengan lebih peka. Kita mulai memahami kapan kita benar-benar lapar dan kapan kita hanya mencari kenyamanan dalam makanan. Kita menjadi lebih sadar akan pola makan kita, hubungan kita dengan makanan, dan cara kita memperlakukan tubuh kita. Lebih dari itu, puasa mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketahanan. Dalam dunia yang dipenuhi dengan kepuasan instan, berpuasa adalah bentuk disiplin yang mengajarkan kita bahwa menunggu bukanlah sesuatu yang buruk. Justru dalam jeda itulah kita menemukan pertumbuhan. Ketika puasa berakhir, kita tidak kembali menjadi orang yang sama. Kita telah melewati sebuah proses yang membuat tubuh lebih sehat, pikiran lebih jernih, dan hati lebih damai. Puasa pada akhirnya bukanlah tentang menahan diri, tetapi tentang membebaskan diri dari kebiasaan yang merugikan, dari ketergantungan pada hal-hal eksternal, dan dari ilusi bahwa kita selalu harus terus bergerak tanpa jeda.
Dengan menjalani puasa secara sadar dan bijaksana, kita tidak hanya memperpanjang umur, tetapi juga memperdalam kualitas hidup. Puasa adalah pengingat bahwa dalam kesederhanaan terdapat kelimpahan, dalam keheningan terdapat kebijaksanaan. Dan dalam jeda terdapat kesempatan untuk lahir kembali, lebih kuat, lebih sehat, dan lebih selaras dengan diri kita yang sejati. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.